Assalamualaikum. Kita sedang di tempat perusahaan gawat padi ya Pak? Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Unang Sana. Bapak mendirikan PT ini dimulai tahun berapa? Ini sebenarnya ini jalan dari dulu ya, sejak bapak kecil, mungkin dari SD, karena ini sudah didirikan sama bapak saya. Kemudian saya tinggal melanjutkan, bapak saya sudah tidak ada. Nah kemudian saya melanjutkan usaha ini, penggilingan padi ini. Berarti sudah Ya hampir berapa ya? Ya 50 tahunan lah. 40-50-an lah. Karena usia bapak juga sekarang udah 58 kan. Nah iya. Semenjak SD, sekolah SD, ini sudah didirikan sama bapak saya gitu. Dulunya di sana udah 3 kali pindah ke sini. Ini terakhir di sini gitu. Berarti Bapak sudah melanjutkan apa yang udah Bapak lanjutkan? Ah iya. Awal mula bisa bikin perusahaan ini itu bagaimana? Ya karena melihat dari di sini adalah daerah pertanian, nah kemudian juga menolong para petani karena penggilingan padi di sini di sana dari cukup jauh. Ya kemudian di lingkungan atau di kampung sini nggak ada ya, kemudian bapak saya mendirikan ini, ya tinggal menindaklanjuti. Ya, alhamdulillah ya, sampai sekarang masih berdiri ya. Gitu. Walaupun memang sekarang ini ya saingannya begitu banyak, ya, karena banyak lah. Nah, sekarang yang mendirikan perusahaan-perusahaan yang seperti ini kecil lah. Istilahnya penggilingan ini kan buat melayani masyarakat aja ya gitu. Nah, istilahnya kalau dalam bahasa kampung di sini apa ya namanya itu bebaten lah gitu ya namanya itu. Untuk keunggulan perusahaan gabah padi ini apa? Ya keunggulannya mungkin karena mempermudah para petani atau tetangga-tetangga yang dekat untuk mendapatkan dari menghasilkan beras gitu ya gitu. Ya untuk menolong para petani yang dekat aja gitu. Nah, kemudian untuk penghasilannya sebenarnya tidak menentu gitu, tapi ya cukuplah untuk membiayai rumah tangga dan kehidupan sehari-hari mah gitu. Berarti itu udah termasuk sama visi misinya si Bapak. Betul. Kalau untuk kayak pendapatannya per tahun tuh kira-kira kisaran berapa Pak? Kalau Pendapatan pastinya kan? Nah, sebenarnya tidak terinci secara detail ya, karena ya gitulah kira-kira kan untuk memang lancarnya usaha penggilingan padi ini ya musiman, ya musim yang ya, tidak bisa untuk sekarang ini tidak bisa berjalan setiap hari, kemudian tiap bulan atau tiap itunya. Yang pasti itu tiap musim panen aja gitu, ramainya tiap musim panen gitu. Ya karena terbentur mungkin tadi karena biayanya untuk jualan ini yang sekarangnya satu saingannya begitu banyak. Nah kemudian permodalannya ya yang terbatas bagi bapak ini gitu kan gitu. Ya, mudah-mudahan ya kedepannya kalau memang ada modalnya bisa kita giling padi tiap hari, cari padinya di daerah lain yang panen gitu kan gitu. Jadi bisa berjalan untuk jualan berasnya gitu. Kalau misal dalam 1 tahun bisa dikalkulasikan pendapatan kisaran berapa Pak? Ya kisaran kalau per bulannya ya kalau dihitung itu ya 5 jutaan lah paling, 5 kali 12 berarti 60-an gitu ya. Untuk gaji untuk karyawan di sini ada berapa banyaknya? Untuk sementara ini cuma berdua aja. Cuma berdua aja. Jadi satu karyawan itu dihitung dari penghasilan. Hasil misalkan sekarang satu hari dapat 1 ton. Ya berarti kan hitungannya 100.000 lah gitu. 100.000. Karena kita kali 100 perak gitu per kilonya gitu. Berarti kan 100.000.
Tapi kalau misalkan memang berdua berarti 200.000. Nah, gitu. Karena ini dikerjakannya sama bapak berdua gitu kan. Bapak cuma hitung 1 ton itu 100.000 lah buat dia. Itu 1 ton itu nggak nyampe 1 hari sih. Kalau udah jam 8, jam 2 juga selesai. Cuman itu sama dengan keluarga aja sih. Mau kita memberdayakan dia itu mau ada dapat penghasilan atau enggak, tetap bapak kasih aja, nggak tahu 15 atau 20.000 kan tiap hari ya dikasih aja gitu. Berarti untuk karyawan yang kerja cepat nggak mesti gitu Nggak kan? mesti. Kalau memang ada apa sih namanya Ada panen aja. Nah, kalau ada penghasilan, kalau misalkan kita giling nih tadi bebaten ada segitu ya gitu, baru kita perhitungkan gitu. Kita perhitungkan dengan kapasitas dapat berapa kita gitu kan per satu giling itu. Ini kemampuannya paling 1 hari itu 1 ton beras lah hasilnya 1 hari. Penghasilan dalam 1 tahun yang ibaratnya kayak tidak pasti gitu Pak, kayak ada aja pendapatan yang masuk namun tidak pasti. Itu Per tahunnya ya, ya yang tidak pasti ya sekitar 30-an ya kan? 30 juta. 30 jutaan. Kalau yang tidak pasti itu ya, kalau misalkan kita memang pasti modalnya ada, kemudian ini nggak berhenti itu kan jalan terus gitu, ya segitu mungkin dapat gitu. Sudah 3. Ayo. Ya baik, terima kasih Bapak, untuk Bapak siapa tadi namanya, Pak? Ujang Suwana. Ujang Suwana sudah mau dimintai untuk diwawancara. Dari kelompok kita sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.